Assalamualaikum sahabat Korai. Video kali ini kita akan belajar ya bagaimana sih membuat laporan keuangan menggunakan Excel. Di sini ada data yang sederhana yang saya tampilkan. Yang pertama, di sini ada neraca saldo. Ini neraca saldo ya. Kemudian tersedia juga buku bank, ada buku kas, ada buku utang, dan ada buku piutang. Karena ini disuruh membuat laporan keuangan, yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal. Di sini saya sudah membuat sheet jurnal, tapi belum saya isi ya. Ini masih keterangan aja, nama di tabelnya ya, keterangan tabel. Kemudian ada TB. Di sini saya sudah memasukkan. Kalau belum nanti saya kasih tahu juga caranya, bagaimana cara memasukkan TB ini. Langkah pertama, apa yang kita lakukan yaitu kita akan membuat jurnal. Jurnal itu dari mana? Ya terserah ya, dari catatan di buku bank, boleh. Di buku kas dulu juga boleh. Di sini saya akan minta bantuan nambah ya, subtotal. Lihat di sini ada subtotal ya. Kita klik, kemudian kalau sudah hafal tinggal ketik 9 ya. Ini 9 ini artinya sum. Kemudian kalau untuk bahasa Inggris itu pakai koma, kalau yang bahasa Indonesia itu pakai titik koma. Kemudian langsung kita blok di bagian sini ke atas. Kemudian kita enter. Loh, sama aja, iya sama aja ini. Sebentar, bedanya mana ya? Di sini saya jelaskan. Kemudian kita sini. Sudah ya, ini subtotal. Tujuannya apa? Sebentar lagi gini, kita filter ya. Kalau datanya sedikit, meskipun nggak buat, nggak masalah ya. Kalau datanya banyak, itu diperlukan. Gunanya kayak gini, misalkan kita ya untuk yang pertama kita akan menjurnal, karena yang penerimaan kayaknya banyak ya, kita jurnal yang penerimaan dulu. Kita filter, gini ya caranya. Klik di nama perkiraan, kemudian kita centangnya dihilangkan semua. Kemudian kita klik di penerimaan. Centang ya, kemudian oke. Sudah keluar ini penerimaan. Total penerimaan, ini pembayaran dari PT Surya, pembayaran dari PT ini, dan lain-lain ya. Ini menandakan ini pembayaran untuk piutang. Tapi cek dulu juga ya, sebentar lagi kita cek totalnya berapa? 412 juta. Kalau tidak menggunakan subtotal, menggunakan sum, ini yang ke hidden itu juga ikut dihitung ya. Kalau subtotal hanya yang tampil saja yang dihitung. Jadi ada 412 juta. Ini untuk penerimaan piutang. Bener nggak? Kita cek di buku piutang. Pembayaran, pelunasan. Bener ya? Biar kita nggak bingung. Untuk yang awam, kalau yang nggak awam ya terserah ya. Mau dikasih tanda atau enggak. Tapi kalau saya ini awalnya kita kasih tanda merah. Tanda merah ini artinya kita sudah menjurnal. Habis ini kita jurnal ini. Kita tanda merah. Kemudian kita langsung balik ke bank lagi. Kita copy sini. Kita ke jurnal. Di tanggalnya kita copy ya di buku bank. Kemudian kita copy keterangan. Kemudian debitnya, banknya kita copy. Dan kita kasih 1, 2, 3 ya. Ini sebagai alat bantu. Nanti kalau dihapus ya nggak apa-apa. Ini alat bantu aja. Sudah ya, habis itu kita copy. Ditaruh di bawahnya ya. Kemudian yang ini. Kalau jurnal kan lawannya debit kredit ya. Saya taruh di kredit. Karena ini pelunasan piutang. Kita amati dulu di sini. Ini kan tandanya pembayaran piutang ya. Otomatis piutang kita akan berkurang. Ketika piutang berkurang, itu kan di sebelah kredit nih. Jadi, kita ambil akunnya dulu ya. Piutang berkurang. Piutang itu 104. Kita copy.
Kembali ke jurnal, kita copy di sini. Blok, kemudian Ctrl V. Ini piutang. Kemudian ini karena rekening bank, kita copy juga nomor akunnya. Bank Panin. Kemudian kita copy ke sini. Sudah, ini sudah selesai. Ini kemudian kita blok lagi ya, kita data, kita kemudian sort ya. Nah, ini kan debit kredit. Berarti ketika bank bertambah 92 juta, piutang juga berkurang 92 juta. Selanjutnya kita mengerjakan transaksi lainnya. Kita tandai merah aja ya. Kita tandai merah. Kemudian kita filter yang lain. Yang banyak itu juga ada pembelian. Jadi kita centang pembelian, kemudian oke. Sudah, pembelian berapa totalnya? Ada 436 juta sekian. Ini pembayaran dari pembayaran. Oh, ya oke. Kita buka utang ya, karena ini pembelian 436.580. 436.580, bener ya? Otomatis kita blok juga merah. Soalnya kita habis ini sudah di jurnal ya. Ini kan hutang. Hutang ketika dilunasi otomatis hutangnya berkurang. Oke, ketika hutang berkurang, nanti ini di sebelah debit ya. Sebentar, kita copy dulu yang di sini. Taruh jurnal lagi, taruh sini dulu ya, gak apa-apa. Kalau mau digandeng juga gak apa-apa ya. Ini saya pisah dulu, nanti saya gandeng. Kemudian keterangan. Jurnal. Keterangan. Kemudian di kredit. Jurnalnya. Terserah mau taruh kredit dulu, debit dulu juga gak apa-apa. Ini baru angka 8. Kita tarik, kemudian kita itu ya copy. Kemudian ini kita copy lagi di bawahnya. Ini tadi banknya ya yang dikredit, ini bank dikredit, otomatis bank uangnya berkurang karena bayar. Kita copy, oh nggak usah copy, di atasnya ada ya. Banknya dikredit. Ini copy di sini aja. Karena ini lupa ya tadi, kita copy sel aja. Ini berarti belum dipindah ya sama saya tadi, kita pindah ya. Taruh sini. Yang di debit apa? Berarti karena pembayaran, berarti hutangnya berkurang. Hutangnya di copy, kemudian dipaste di sini. Selanjutnya kita sort lagi. Gak langsung di sort juga gak masalah ya, nanti aja gak apa-apa. Sudah ya ini. Kemudian kita lanjutkan di rekening bank karena belum selesai ya. Kita blok yang merah. Kemudian kita select semuanya. Kita cek masih banyak enggak? Ada 1, 2, 3. Ternyata hanya 3 ya. Kita bisa filter dari nama perkiraan atau yang lain. Kemudian filter by color ya. Yang otomatis. Kalau yang merah kan tandanya sudah di jurnal. Berarti yang belum di jurnal yang ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita cek juga ya, ini ada pengisian buku kas senilai 163 juta. Kita cek di buku kas. 163. Ini ada ya. Kalau kalian bingung ngeceknya, kalian coba lihat tanggal yang sama. Ini kan tanggal 17 nih. Di bank tanggal 17 juga. Kemudian kita copy aja ya. Tanggalnya kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian kita copy keterangan. Selanjutnya
kita copy nominalnya. Oke, ini kasih tanda 16. Selanjutnya kita copy di bawahnya. Kalau takut salah di bawahnya sendiri ya. Kita kasih merah ya, soalnya ini gak debit semua atau kredit semua. Ada debit kredit, jadi kita pindah. Yang dari debit pindah ke kredit, yang dari kredit pindah ke debit. Yang pertama ini kan kita ngopinya rekening bank ya. Jadi kita copy Bank Panin. Kita paste di sini. Kemudian yang ini kita pindah dari yang kredit ke debit. Kemudian yang dari debit ke kredit. Yang dari kredit ke debit. Ctrl X, Ctrl V ya. Kemudian di sini ini ada tarikan untuk pengisian kas. Di sini berarti lawannya tadi karena kas nerima uang berarti kasnya bertambah. Kas itu 101. Bentar, ini 101 kita copy di sini. Kemudian ini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga kita copy. Namanya pendapatan ya, pasti di kredit ya, pendapatan bunga. Kemudian ini pajak bunga. Ini kan mengurangi laba ya, jadi biaya, masuk biaya bunga bank. Kita copy. Sudah, tinggal kita sort lagi. Sortnya satu-satu, misalkan langsung nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nanti aja. Gitu. Kemudian ini sudah selesai, kita kasih warna merah. Kita filter lagi, select all untuk ngecek ya apakah ada yang belum di jurnal. Ternyata sudah beres ya. Untuk rekening bank atau buku bank ini sudah kita jurnal semua. Selanjutnya kita ke buku kas. Buku kas kita ini minta bantuan apa? Kita ini minta bantuan dari keterangan ini. Kita filternya di sini. Yang pertama kita filter BBM ya. Di sini BBM. Wah, banyak sekali nih BBM-nya. Kita langsung gini aja, kalau ingin keterangannya lengkap, biaya operasional sama BBM, caranya gimana? Gini, sama dengan kita klik biaya operasional, kemudian ditambah N, apa itu? Oh, N ditambah ya. Kemudian kasih tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian N lagi, dan ya, tambah BBM. Atau kalau ingin BBM-nya dikurung juga bisa. Caranya gampang ya, gini, sebentar. N, ini BBM-nya dikurung, berarti sebelum ini ada ini, koma. Ada apa? Kurung buka, kemudian dan lagi, petik lagi, kurung tutup, petik lagi. Berarti BBM-nya di dalam kurung. Kemudian kita maaf ya, Ctrl Z. Kita copy ke sini. Biaya operasional BBM. Kemudian kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya, opsi ya. Ini namanya juga keterangan. Kita Ctrl C, kemudian kita tarik ke jurnal. Sama ya caranya kayak tadi. Keterangan. Di kredit ya, pengeluaran ya. Jurnal di kredit. Udah ya, ini kemudian kasih 19.
kita seret aja ya. Sudah, kemudian kita copy lagi di bawahnya. Yang ini kita taruh di debit. Kalau tadi ini adalah kasnya berkurang, kita tulis kas ya, kas 101, copy cowoknya, kita masukkan di sini. Kemudian ini lawannya, sebentar, memastikan operasional, biaya operasional ini 601, kita copy cowoknya, kita copy di sini. Blok dulu ya, kita Ctrl V, kemudian baru kita di sort. Ini sudah ya. Nah, saya hitamkan, takut kalian bingung. Ini juga. Kemudian habis operasional kita blok ya. Kita lanjut ya, kita filter tadi BBM. Sekarang yang cuannya jadi satu yaitu PDAM, PLN, telepon. Nih. Kita copy lagi ya, sama ya kasusnya. Kalau keterangannya nama ini aja juga nggak apa-apa ya. Kita copy di sini biar cepet ya. Apa pelan-pelan? Bekas, kita keterangannya, copy. Kemudian kita copy, kasnya berkurang ya ini ya. Di kredit. Ini kasih 36. Kemudian kita copy lagi. Ini dipindah ke debit. Selanjutnya ini kan biaya telepon PLN ini jadi satu ya. Telepon listrik PLN. Kita copy sini. Yang ini adalah kas, karena kasnya berkurang untuk pembayaran. Filter lagi. Sort lagi ya, bukan filter. Sudah, kita dikasih warna merah juga, biar kita tahu ya. Setelah itu, kita coba select all. Yang kurang apa? ATK, materai, ATK. Oh, ini jadi satu ternyata. Kita filter aja. ATK, materai. Kita copy ya. Kita copy, masukkan sini. Kayak tadi caranya. Kemudian kita copy keterangannya. Kita masukkan sini. Kemudian kita copy di kredit. Ini nomor 40. Dari 40. Kemudian kita copy lagi ya. Sorry. Tadi saya ngopinya apa? Ini di debit. Karena ini pembayaran atas ini ya. Apa itu surat jalan? Ini jadi beban. Karena beban tidak ditulis ya. Kita buat ini sendiri. Biaya kantor. Kelebihan ya. Kemudian yang ini kasnya berkurang. Kas di kredit. Sudah kita filter. Sorry kok filter terus ya, sort ya. Sudah, ini buku kas sudah selesai. Untuk memastikan
Kita filter ya semuanya, select all, kemudian oke, merah semua. Berarti ini sudah di jurnal semua. Kita lanjut pindah ke buku utang. Buku utang kita sudah menjurnal ya untuk pembayaran lunas. Yang belum apa? Tinggal pembelian. Pembelian kalau ingin dikasih keterangan lengkap juga boleh ya. Misalkan gini keterangannya. Saya buat di sini ya. Sama dengan ini utang ya, berarti pembelian. Kalau mau nulis huruf itu dikasih petik ya. Pembelian kepada, petik lagi, kemudian tambah tono, ini ya, tono, kemudian ditambah lagi, petik lagi, kasih spasi ya, nomor invoice, kemudian petik, langsung ini. Jadi keterangannya pembelian kepada, oh kepadanya ini sebentar, kasih spasi, kepada Tono, nomor invoice ini. Kita kemudian di copy ya ke bawah ya, ini copy rumus namanya. Sudah selesai, kita baru mengkopinya. Tanggalnya kita copy di sini, kemudian kita copy keterangannya, selanjutnya kita copy nominalnya. Empat 42 berarti 43. Ini pembelian kredit ya, pembelian kredit. Kita copy, taruh di bawahnya. Dan ini lawannya. Nah, kalau pembelian kredit, otomatis jurnalnya apa? Yaitu persediaan kita bertambah, kemudian hutang kita bertambah. Berarti yang atas untuk persediaan. Jurnalnya, sebentar, nomor akunnya ya. Persediaan, kita copy sampai sini. Nah, kemudian satunya hutangnya nambah, karena emang beli kredit. Kita copy ya, kemudian di sini. Dan baru kita di filter, sort. Kalau lupa terus. Sudah ya, ini untuk buku utang juga kelar ya. Kita kasih warna merah. Kemudian kita ke buku piutang. Buku piutang ini juga sudah di jurnal tadi, berarti tinggal yang jurnal penjualan. Kalau jurnal penjualan mau dikasih keterangan kayak tadi juga bisa. Di sini ya, sama dengan ini kan PJ ini sebenarnya penjualan ya. Penjualan kepada, dikasih titik. Dulu, sebentar, lupa. Pada, kemudian tambah itu apa ya? Dan ya, dan, kemudian dan, penjualan kepada ini, nama customernya, kemudian ditambah lagi customer ya, dikasih titik 2, spasi, kemudian nomor invoice, titik 2, kemudian ditambah lagi nomor invoice ini. Sudah, ini keterangannya penjualan kepada PT Surya, nomor ini, nomor invoice-nya ini. Kita copy ke bawah. Langsung kita sekarang tinggal masukkan aja. Copy jurnal di sini.
Kemudian kita keterangannya kasih ini, jurnal, kemudian nominalnya baru. Dua. Kita pindah ya. Kalau ini kan penjualan kredit ya, otomatis piutang bertambah. Kemudian pada pendapatan, karena menjual berarti kita memperoleh pendapatan. Seharusnya juga sama HPP. Iya, nanti kita HPP-nya bisa dihitung belakangan atau langsung juga boleh. Dan kita langsung sort. Sudah selesai ya. Kalau ingin sama, kalau enggak, subtotal aja ya enak. Total 9 sum, kemudian kita tarik ke atas. Habis ini kita masukkan ke IB ya. Ini jurnalnya sudah beres. Kita sort dulu juga karena ada yang renggang-renggang tadi. Sort berdasarkan kolom B ya, tanggal. Oh, ini ternyata gak enak. Lihat, berarti sort lagi berdasarkan tanggal sama A. Ini sudah ya. Ini tidak, pasangannya ini selalu bergandengan, gak jauh-jauhan. Akuntansi kan gitu ya. Kemudian saya mau tanya, kalau ininya kayak gini jelek, ya gak apa-apa, kita ini aja. Bordernya, kalau pengen bagus ya, kalau gak usah ya gak apa-apa. Wong di akuntansi yang diperlukan ini laporan keuangan ya, kalau emang klien itu minta buatkan laporan keuangan. Saya simpen dulu ya. Sudah ya. Oh ya ini kan kalau diginikan hilang ya. Biar gak hilang, kalian blok di bawahnya nama tabel, kemudian kalian view, kemudian freeze panel. Oke, jadi ketika kita ke atas, tabelnya tetap ya, judulnya. Sudah ya, langkah kedua yaitu kita mengisi TB. Oh ini TB-nya sudah ada, saya hapus aja ya TB-nya. Kita ada rumusnya ternyata. Saya hapus, pertama kita isi saldo. Kalau kita itu ternyata belum dibuat, ini gampang ya. Kita bisa ada caranya gini, saya kasih tahu. Nama cowok sama nama akunnya copy, kemudian taruh di sini. Coba di sini ya. Kita taruh di sini. Kemudian kita itu data di remove duplikat. Jadi yang sama-sama itu hilang. Remove kolom ini ya, C sama K. Oke. Sudah. Kalau ini mau di sort juga bisa. Kita sort ya. Nah, ini sudah. Tinggal kalau emang ada yang belum masuk, bisa dicek di sini. Kemudian untuk jurnal, ini saya hapus ya. Ini cuma ngasih tahu aja. Jurnal, kalian jangan apa ya,
satu jurnal tanggalnya 1. Fungsinya ini apa? Nanti ketika ada nggak balance-nya, kalian itu gampang ngeceknya. Saya anggap aja saya salah nulis ya di sini. Tambahin 250. Ini 25. Cara cepatnya gimana? Ini nggak balance ya, kok nggak sama ini sama ini. Caranya gampang ya. Pertama, sebentar, saya pastikan rumusnya dulu. Subtotalnya apa sampai atas? Oh, ini belum ya. Nih. Nah, ini gak sama ya. Kenapa gak sama ya? Yang pertama kita filter dulu. Tanggal 3 sampai tanggal 4, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, 14, 15 ya. Anggap aja sampai tanggal 15. Ini balance, berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak ada yang salah. Kemudian kita centang semua, hilangkan centang, cari tanggal 16, 17, 18. Kita persempit ya. Tanggal 16, 17, 18 sampai 21 aja. Oh, di sini ternyata. Sebentar, kita cari lagi ya. Pastikan lagi. Harus diingat ya, tanggal 16, sebentar, 16 sampai 21. Ini sudah gak balance. Dari 21 ke bawah balance gak? Kita coba cek. Balance. Berarti yang ada masalah tanggal 16 sampai 21. Kita persempit lagi ya. Tanggal 16 dulu. 16, 17. Oh, berarti tanggal 16, 17 ini yang bermasalah. Kita persempit lagi. Tanggal 16. Oh, berarti tanggal 16 ya yang bermasalah. Kita cek apa yang salah ya. Ini sama, ini sama. Oh, ternyata ini yang nggak sama, ini salah. Berarti ini sini sudah balance. Berarti ketika kita cek semuanya, balance ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ngisi saldo awal. Saldo awal kita copy ya di sini sampai laba ditahan. Kita taruh di sini. Kemudian habis itu kita masukkan hasil jurnal. Rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan sum if. Sum if ya. Kurung buka, ringnya mana? Di jurnal. Kita blok aja dari atas sampai di kredit ya. Kemudian koma. Kita balik lagi ke TB-nya, kita ambil cowanya. Fungsinya cowa ini. Jadi bisa menghitung ya. Sebagai kunci. Kemudian kita balik lagi di debit. Kita blok ya dari atas, kemudian kita enter. Oke, kita seret ke bawah. Sudah ya, kemudian yang kredit sama dengan sum if kurung buka ringnya dari cowa sampai di kredit, kemudian koma, kemudian balik lagi ke cowa lagi, kuncinya, kemudian kita balik lagi ke kredit. Kita enter. Sudah jadi. Ini kita tarik. Oke. Kemudian balance enggaknya gimana? Sebentar ya, sama dengan berarti saldo awal ditambah di salah sama dengan saldo awal ditambah debit kemudian dikurangi kredit. Kita balance kan? Lihat balance-nya dari mana? Ini 0. Karena apa 0? Yang di kredit ini minus. Jadi debit sama kredit kan harus balance. Kalau balance berarti 0. Selanjutnya tadi kan belum ngisi harga pokok ya. Ketika ada penjualan, otomatis ada persediaan yang keluar. Atau ada harga pokok juga ya yang keluar. Jadi kita buat jurnal. Kalau misalkan dibuat jurnal tadi gak apa-apa ya satu-satu. Atau kalau lebih mudahnya kan ini di sini di soal
harga pokok itu sebesar 25% dari omset. Jadi kita langsung saja di sini harga pokok sebentar. Ini ya, harga pokok di jurnal di sini pada persediaan berkurang ini sebesar 25%. Ini diisi satu-satu gak masalah. 85% dikalikan omset. Kita lihat di TB ya. Omsetnya pendapatan sebesar 85. Sudah selesai. Ini berarti rumusnya kurang ya. Kenapa gak balance? Ini. Sudah. Jadi tinggal kita membuat laporan keuangan. Dari sini sudah kelihatan ya, kalau yang di ini, yang minus-minus ini saldonya di kredit ya. Nanti di neraca di sebelah kredit. Kalau yang debit-debit ini di neraca di sebelah debit. Kecuali untuk yang biaya dan pendapatan itu masuk di laporan laba rugi. Tinggal kita membuat laporannya ya. Perlu kalian ingat ketika balance itu belum tentu benar. Makanya langkah terakhir kita harus ngecek apakah saldo akhir ini sama nggak dengan saldo akhir yang ada di buku bank, buku kas. Yang pertama kita ngecek ke buku kas ya, kita copy aja. Kalau kita ingat angkanya nggak apa-apa. Kalau nggak ingat kita bandingkan di sini. Kita copy di sini ya buku kasnya. Sama ya. Berarti buku kasnya sudah benar ya. Kemudian kita kasih warna kalau yang sudah benar. Langkah kedua, Bank BCA. Bank BCA karena gak ada transaksi berarti dianggap benar ya. Karena emang kemarin saldonya 800. Kemudian Bank Panin. Gini ya, tapi kalau misalkan gak ada transaksi, saya katakan juga salah ya. Karena mungkin di sini ada bunga, ada pajak, tapi di sini saya di soal ini tidak diadakan gitu ya. Kalau sesungguhnya pastinya ada perubahan. Kemudian untuk Bank Panin kita cek saldonya ini 932. Kita cek di bank. Kira-kira bener nggak ya? Loh, nggak sama ya. Kira-kira selisihnya berapa? Ada 15 juta sekian. Kalau nominalnya sekian, transaksinya sedikit, kita gampang ya, kita bisa lihat berarti ini ada pembayaran. Berarti kasusnya di piutang. Kemudian caranya gimana ngeceknya? Kita filter aja di sini yang nominalnya 15 juta ya. Sudah ketemu ya. Berarti ini ada penerimaan. Mungkin ini kan bank masuk. Karena selisihnya 15 juta, ini saya salah tadi memasukkan. Gitu ya. Bisa jadi nanti bandingkan di piutang. Piutangnya seharusnya saya masukkan bank, saya masukkan akun piutang. Kayak gitu ya. Jadi ini gampang. Kalau misalkan ini kasusnya kan cuma satu transaksi. Kalau banyak, kalian ngeceknya satu-satu nanti. Bukan satu-satu ya, maksudnya gini. Kita ngeceknya dari jurnal. Saldo di jurnal kita bisa melihat nanti saldo di jurnal, kemudian kita filter per tanggal. Mungkin 10 hari sekali kita ngecek, atau kita ngeceknya per 2 hari sekali. Itu bisa caranya ya. Berarti di sini kita harus memecahkan masalahnya. Ini masalahnya kita lihat di jurnal ya, di jurnal dengan tanggal 30. Berarti kita buka jurnalnya. Kita bisa berdasarkan COA atau berdasarkan tanggal 30. Tanggal 30 mana? Sebentar. Nah, di sini loh ternyata iya saya salah nih. Masa piutang pada piutang? Ayo ini piutang pada piutang. Seharusnya yang satunya adalah pada Bank Panin. Bank Panin 103. Kita ambil ya copy dari sini.
Bang Panin. Gampang kan kalau untuk ngecek? Nah, ini berarti ada kesalahan dari transaksi saya. Selanjutnya, kalian ngecek juga satu-satu ya. Ini benar, ini sudah benar ya. Kemudian piutangnya 95 juta. Kita cek di buku piutang. 95312. Benar ya. Kemudian kalau persediaan kita karena nggak buat buku persediaan. Nanti kalau ada buku persediaan juga dicek juga ya. Kemudian sudah ya. Gampang kan? Itu contoh dari cara cross-check ketika ada masalah tidak balance atau salah penginputan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.